Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairia, saya dari kelas C. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat rahmatnya jugalah saya bisa menjalankan atau memenuhi tugas dari UTS mata kuliah Al-Hadis. Kepada yang terhormat Ibu Haja Yuliani Khalifah sebagai pengampu mata kuliah saya, semoga beliau selalu dalam perlindungan Allah dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang definisi ikhlas dalam beramal. Secara etimologi, makna ikhlas adalah jujur, tulus, dan rela. Dalam bahasa Arab, dari akar kata ikhlas merupakan bentuk masdar dari akhlasa yang berasal dari kata khalasa. Kata khalasa mengandung beberapa makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Amal adalah perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa, baik berupa ucapan, perbuatan, anggota badan, ataupun perbuatan hati. Amal harus berdasarkan dengan niat. Tidak ada amal tanpa niat. Setiap amal dinilai Allah berdasarkan niatnya. Di antara pengertian amal yang dikenal yaitu secara umumnya amal jariyah, amal ibadah, dan amal soleh. Ketiga amal ini ketika kita sudah meninggal akan terus mengalir pahalanya. Selagi itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Dari kesimpulan bahwa ikhlas beramal adalah melakukan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan untuk mengagungkan dan memenuhi seruannya. Yang bisa mendorong lahirnya ikhlas, hal semacam ini adalah akidah, keyakinan yang benar. Keikhlasan merupakan salah satu pembeda antara ketauhidan dan kemusyrikan. Ia termasuk perbuatan hati yang paling besar pengaruhnya terhadap gerak setiap anggota badan. Singkatnya, ia laksana roh bagi suatu jasad, karena suatu perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dengan perbuatan yang dijalankan dengan tidak ikhlas adalah laksana manusia yang hidup dan patung yang mati. Di sini saya akan membacakan hadis yang menganjurkan perbuatan ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya amal itu dengan niat. Dalam riwayat lain, dengan niat-niat, dan sesungguhnya masing-masing orang-orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan atau kepada wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan dalam hijrahnya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Selanjutnya, hadis yang menganjurkan juga untuk berbuat ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama maqama riya arayallahu bih wa man qama maqama sum'atin sam'ullahu bih. Yang artinya, barang siapa yang beramal karena ingin dilihat orang, niscaya Allah akan memperlihatkan niatnya. Dan barang siapa yang beramal karena ingin didengar orang, maka Allah akan mendengarkan niatnya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad hasan. Sebagai muslim,
kita telah mengetahui bahwasanya ketika kita melakukan atau mengerjakan suatu amal kebaikan, hendaknya kita melakukan dengan ikhlas, bukan tanpa pamrih. Dengan artian, jika kita melakukan karena terpaksa, didorong, ataupun karena ingin menunjukkan ke orang lain, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kualitas dan nilai amal perbuatan seseorang itu dinilai dari niatnya. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal perbuatan karena kecuali dikerjakan secara tulus, semata-mata hanya untuknya dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.